Apa yang paling disukai lelaki dalam kehidupan ini? Jangan. Antum yang paling disukai apa? Kalau antum ada pilihan, duit 1 miliar, sudah. Dengan satu perempuan cantik, antum milih mana? Milih dua-duanya. Memang kita ini subhanallah. Tapi kecondongan lelaki kepada wanita itu lebih tinggi daripada kecondongan kepada harta dan jabatan. Bahkan terkadang dia meraih jabatan dengan harta untuk wanita. Antum lihat, antum kalau ini ibu-ibu ini, bapak-bapak ini punya rahasia. Bapak-bapak itu kalau miskin, Masya Allah, sama istrinya, dia selalu pulang bawa sesuatu. Ketika fulusnya bertambah, mulai dia nabung. Dia kasih istrinya, nih istri. Mungkin istrinya biasa dikasih 1 juta, dikasih 5 juta sama dia. Karena dia tambah kaya. Tapi sang suami nabung. Ketika duitnya banyak, kira-kira apa yang dilakukan suami? Kayaknya bisa kawin lagi. Cukup fulusnya. Nah, tidak bisa dipungkiri jemaah. Fitnah terbesar bagi kaum lelaki adalah wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih berbahaya buat kaum lelaki dari wanita. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah itu sering menyebutkan bidadari, hur'in, azwaj mutahhar. Tapi Allah tidak menyebutkan bidadara buat wanita. Kenapa? Perempuan itu malu kalau ngomong masalah lelaki. Malu dia. Tapi kalau lelaki ngomong tentang wanita, Masya Allah. Apalagi kalau ngomongnya masalah poligami, itu habis maghrib sampai subuh belum habis. Semua nawarkan teori, ini ada teori ini, ada teori. Masya Allah. Maka ada lelaki-lelaki yang disebut dajjal so'ah, yaitu ayam yang berkokok tapi nggak bertelur. Terus karena dia ada kecondongan kepada wanita. Ada yang takut sama istrinya, ada yang takut sama Allah. Ada. Sebagian yang tidak takut sama Allah berzina. Karena godaan wanita begitu dahsyat. Maka Allah sebutkan nih, kalian akan dapat bidadari surga. Perempuan-perempuan, karena kita suka perempuan. Kalau ada yang mengatakan, kenapa sih yang ditawarkan selalu perempuan? Karena Allah cinta dengan wanita. Kalau ada lelaki yang tidak cinta dengan wanita, apa namanya? LGBT. Bahaya kalau ada lelaki tidak suka sama perempuan, nggak usah terus terang. Ana lihat perempuan lewat, sudah terbetik di hati ana. Salamu. Tapi kalau melihat laki yang lewat, na'udzubillah, ada syaitan. Bukan manusia. Baik, sebelum kita bicara tentang bagaimana bidadari ketika berdoa, bagaimana sih sifatnya bidadari? Supaya kita berhenti berzina, berhenti kita memandang sesuatu yang diharamkan. Tidak ada alasan buat seorang lelaki berzina, tidak ada. Sedangkan Allah telah menghalalkan bagi dia 4 wanita. Nah, ada yang mengatakan anak nggak tahan, nggak kuat berzina, nggak ada alasan. Allah murka pada lelaki yang berzina. Dan ada seorang wanita kalau suaminya berzina nggak masalah. Na'udzubillah min dzalik.
Tapi jangan sampai dia dengar suaminya kawin lagi. Itu dengar suaminya kawin lagi, langsung ke psikiater. Ada yang hidupnya jadi hancur. Dia dengar suaminya nggak benar. Suaminya suka keluar kota, suka nginep di hotel sana sini. Aduh, anak tutup telinga. Apa yang dilakukan suami anak di luar, anak tutup telinga. Yang penting di dalam rumah dia suami. Nih, suaminya melakukan yang haram atau apa dia tutup telinga. Tapi suaminya menikah lagi dengan yang halal, dia hancurkan rumah tangga. Maka lihat bagaimana wanita-wanita surga. Di surat Al-Waqi'ah ayat 22-23 Allah mengatakan wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Dan di sana ada wanita-wanita yang matanya indah, matanya lebar, putihnya putih, hitamnya hitam. Antum pernah melihat biasanya animasi, ada apa yang matanya lebar ya, seperti itu. Kenapa orang bikin seperti itu? Karena menurut dia itu indah. Nanti yang Allah sediakan lebih indah dari itu dan tidak pernah dilihat oleh seorang itu. Nggak ada terbetik kayak gini, nggak ada. Lebih indah dari semua itu. Allah katakan ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang terjaga, yang tidak terkena mentari, yang tidak terganggu dengan apapun, putih bersih, bening. Allah sebutkan di ayat lainnya di surat Ar-Rahman ayat 58, ka'annahunnal yaqut wal marjan. Perempuan-perempuan itu seperti permata, beningnya seperti permata. Wal marjan, dan dia putihnya seperti putih dan bersihnya mutiara. Ada wanita yang seperti ini di dunia? Nggak ada. Nggak ada. Perempuan itu dengan bertambah umurnya, ya kita akan lihat bapak-bapak yang dulu terkagum-kagum sama istrinya, Allahu Akbar, dilihat istrinya, ya Allah, wis perot ya. Akan sampai umurnya bunga itu akan lain karena kita hidup di dunia. Tapi di surga kata Allah Jalla Jalaluh di surat Al-Waqi'ah ayat 35-37, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran uruban atrab. Kami jadikan bidadari itu diciptakan spontanitas di surga. Allah ciptakan. Dan kami jadikan mereka semuanya gadis. Semuanya gadis. Kemudian apakah kegadisannya hilang? Nggak akan. Dan umur mereka sebaya urban atroba, dikatakan 33 tahun lah umurnya sebaya. Dan disebutkan urban. Apa artinya urban? Para ulama menjelaskan makna urban ini, katanya mutahabbibat ila azwajihinna, selalu mengambil hati suaminya. Suami itu kalau melihat istrinya, ya Allah. Makanya kalau ibu-ibu ingin menjadikan baiti jannati, rumahku surgaku, contohnya bagaimana bidadari surga. Sebelum nanti bidadari surga berdoa. Kalau sudah berdoa bahaya hidup Anda. Kalau bidadari surga sudah berdoa, berarti istri di dunia ada masalah. Dia tidak seperti bidadari surga yang selalu berusaha mengambil hati suaminya. Bagaimana mengambil hati suaminya? Ya, apa saja yang disukai suaminya lakukan. Kemudian jamaah, masih banyak dalam Al-Quran sifat-sifat penghuni surga. Di dalam hadis disebutkan
bahwasanya penghuni surga itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, likulli imri'in minhum zaujatan, setiap orang yang masuk surga ini minimal punya 2 istri, minimal. Minal huril in, dari bidadari surga. Ana izin minum jemaah. Bagaimana kondisi bidadari surga ini? Yura mukhu suqihinna min wara'il azmi wal lahm min al-qus. Itu sumsumnya. Itu kelihatan, kata Nabi SAW, sumsum betisnya itu kelihatan dari balik daging dan tulang. Dari indah, dari putihnya. Disebutkan seperti permata. Orang kalau di dunia menggambarkan cantik itu seperti apa? Seperti Barbie. Akhirnya seorang, inilah gambaran wanita yang paling cantik. Nah, itu bukan gambaran wanita, itu gambaran wanita yang dalam benak manusia saja, yang nanti disediakan sama Allah. Masya Allah, dari permata seakan-akan mereka jauh. Pernah ada seorang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, afil jannati faras, apakah di surga itu ada kuda? Orang ini suka sama kuda. Dia suka sama kuda. Ada di dunia orang yang suka sama motor. Motor ini, dia suka koleksi ini motor-motor. Nih sahabat suka banget sama kuda. Dia bertanya, di surga ada enggak kuda? Apa kata Nabi SAW? Idza udkhiltal jannah atau idza dakhaltal jannah. Kalau kamu masuk ke surga atau dimasukkan ke dalam surga, utita bi farasin min yaqutatin hamra laha janahan aw lahu janahan, akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang terbuat dari permata merah, memiliki 2 sayap. Engkau akan diperkenankan untuk naik ke sana. Fayatiru bika haitsu syaa atau haitsu syaa. Dia akan terbang bersamamu kemanapun engkau mau. Itu siapa? Kudanya saja di surga terbuat dari permata. Allahu Akbar. Makanya wanita-wanita di surga kelihatan tuh sumsumnya, susum kakinya dari balik tulang dan daging. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang sifat wanita surga. Beliau mengatakan, "Lau anna imra'atan min nisa'i ahli jannah." Andai kata seorang bidadari dari penghuni surga, ittala'at ilal ard, dia melongok ke bumi, ngelihat aja ke bumi. Apa yang akan terjadi? Wala Nabi SAW mengatakan, la'adha'at ma bainahum. Antara langit dan bumi ini akan terang benderang. Itu perempuan surga melihat terang benderang. Ditambah lagi dengan aromanya yang wangi sekali, yang memenuhi dunia. Wala nasifuha ala ra'siha, kerudung yang di kepalanya wanita itu lebih baik dari dunia dan isinya. Maka apa yang kita cari? Bagaimana kalau sudah bidadari berdoa? Antum berusaha jamaah, jangan sampai bidadari berdoa. Kenapa? Kalau bidadari berdoa berarti istri antum tidak soleha. Rasul SAW mengatakan, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya. Jangan sampai seorang istri, ibu-ibu dengerin ini, jangan sampai seorang istri menyakiti suaminya di dunia. Illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain. Kalau itu terjadi, maka calon istrinya
Dari bidadari surga itu akan berdoa mengatakan la tu'zi. Yang pertama dia mengatakan jangan disakiti dia. Qatalakillah. Ini doanya dia. Semoga Allah membinasakan. Bayangkan ibu-ibu. Gimana kalau sampai bidadari surga berdoa, kira-kira dikabulkan enggak sama Allah? Marah bidadari surga. Qatalakillah. Semoga Allah memusnahkan, membinasakan. Fa innama huwa indaki dakhil yushiku an yufariqaka ilaina. Tuh, lelaki itu hanya tamu, hanya singgah di tempat engkau. Bentar lagi dia akan berpisah dan bergabung dengan kita. Maka wanita-wanita dunia hendaklah melihat apakah dia termasuk yang durhaka sama suami. Apakah dia menyakiti suaminya atau tidak. Dan bagi orang tua yang punya anak wanita, tolong dididik anaknya. Dijaga, dirawat anaknya, kasih tahu nak, jangan sampai bidadari surga berdoa. Jangan sampai. Karena dalam hadis ini disebutkan akan berpisah denganmu, nggak bakal ketemu lagi nanti sama istrinya. Kecuali istrinya diampuni dosanya oleh Allah, kemudian masuk ke dalam surga. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menjelaskan. Beliau mengatakan, ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah. Maukah kalian aku kasih tahu istri-istri kalian yang bakal menjadi penghuni surga? Kayak apa nih? Ibu-ibu supaya lihat posisi dia. Rumahku surgaku, nah jadikan rumahku surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-waludul wadudul a'udu ala zawjiha. Wanita penghuni surga itu adalah seorang wanita yang pengasih, yang penyayang. Nggak kasar ngomongnya. Ada istri-istri kemarin ada pertanyaan, Ustaz gimana Ustaz? Ana ini ada dua akhwat yang ana lihat. Yang satu cantik Ustaz, tapi ngomongnya kasar, judes. Ada perempuan yang judes. Kalau ngomongnya nggak sesuai dengan wajahnya. Kalau lihat, nggak pantas sih ayu. Kalau seperti orang nggak lihat wajahnya kayaknya kalem, ketika ngomong kelihatan judes, pedes kalau ngomong. Itu bukan termasuk penghuni surga. Nabi tidak menyebutkan. Al-wadud, penyayang orang, romantis sama suaminya. Dia suka gombal sama suaminya. Karena kita tahu boleh bohong dalam rumah tangga, boleh. Jadi istri nggak suka sama suaminya, dia ngatakan wallahi Ustaz ana ini benci sama suaminya. Tapi kalau di depan suaminya dia seakan-akan cinta sama suami, nggak apa-apa. Itu termasuk dusta yang diperbolehkan. Al-walud, yang subur. Kalau subur ini kadang-kala nggak bisa dirubah. Ada orang yang Allah sudah ciptakan mandul, tapi tetap dia berusaha dan berdoa, minta kepada Allah agar dikasih anak. Nggak berhenti punya anak. Suaminya mau punya anak lagi. Ada perempuan yang suaminya kepingin punya anak, nambah yuk anak. Aduh mas, wis kesel. Ada yang seperti itu. Merasa lelah, merasa capek. Nabi alaihissalam sebutkan ini, yang menghuni surga itu yang suka punya anak. Dan perempuan jangan takut punya anak lagi. Capek Ustaz, lelah Ustaz. Mungkin engkau masuk surga dengan kelelahanmu hamil dan membesarkan anak-anak. Itu bisa jadi pintu surga untuk engkau. Yang ketiga sifat penghuni surga ini kata Nabi alaihissalatu wassalam, al-a'udu ala zawjiha.
Itu ibu-ibu pada berdiri nggak dapat tempat. Ya, ibu-ibu bisa merapat mungkin jamaah. Jadi yang disediakan tenda ini buat bapak-bapaknya. Iya. Ibu-ibu dikasih tenda. Ada. Kecil tendanya jamaah. Nah, sabar ibu-ibu. Kadang-kala ada bapak-bapak yang boleh. Nah, kalau dizalimin, ini apa yang harus dilakukan? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, allati idza adat aw udhiyat ja'at hatta ta'khudh bi yadi zawjiha. Kalau perempuan ini dizalimin sama suami, disakiti sama suami, atau perempuan ini yang melakukan kesalahan. Ibu-ibu tolong perhatikan. Kondisinya perempuan ini disakiti sama suaminya atau menyakiti suaminya. Apa yang dilakukan oleh penghuni surga ini? Ja'at hatta ta'khudh bi yadi zawjiha. Perempuan ini akan datang menjumpai suaminya, bukan mendiamkan suaminya. Ada perempuan kalau ada masalah sama suaminya malah menjauh. Ternyata penghuni surga ini nggak menjauh. Dia datang, dia pegang tangan suaminya. Lalu dia berkata, wallahi la adzuqu ghamdan hatta tarda. Demi Allah, aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau memaafkan aku. Subhanallah. Bapak-bapak punya enggak istri kayak gitu? Mudah-mudahan. Yang pertama, yang kedua. Kadang-kala orang mengatakan yang pertama Ustaz dolim Ustaz. Mudah-mudahan dikasih yang kedua yang seperti ini. Antum dapat satu nggak bisa ngurusin yang satu. Terjemah rahimahullah. Seorang wanita diciptakan oleh Allah sebagai perhiasan dunia yang paling indah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salih. Dunia ini perhiasan. Sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang soleh. Bukan yang cantik. Enggak. Kalau antum mendapatkan istri yang cantik, bisa jadi membawa bala dan petaka buat kita ketika dia tidak salihah. Ada istri yang akhirnya suka sombong sama suaminya sendiri. Karena suaminya mungkin kulitnya hitam, dianya putih. Mas, awakmu itu bersyukur oleh bojomu aku. Ada yang seperti itu, jam. Ada enggak? Banyak. Enggak, mungkin enggak banyak. Karena istrinya yang cantik, misalnya istri yang lebih daripada suami. Ada istri yang lebih kaya daripada suaminya. Dia senantiasa mengungkit-ungkit kepada suaminya, mengatakan, Anda itu beruntung dapat istri kayak Anda. Subhanallah. Apakah seperti itu membina rumah tangga? Nggak bisa. Ana akan bacakan nasihat seorang wanita jahiliyah sebelum Islam. Masa ini sebelum Islam. Ternyata ada wanita-wanita yang memiliki fitrah yang mulia. Dia mempersiapkan putrinya untuk hidup di surga. Di surga di dunia dan di surga di akhirat tentu. Perempuan ini istri dari Auf bin Malik, namanya Ummu Iyas. Ketika dilamar putrinya ini dengan salah satu bangsawan yang kaya raya, yang dihormati di kampung halaman, sang ibu
berkata kepada putrinya ketika putrinya dijemput oleh suami. Apa kata ibundanya? Dan tolong setiap ibu memberikan nasihat ini kepada putri. Tolong setiap ayah duduk sama putrinya memberikan nasihat ini. Kebanyakan orang tua mempersiapkan putrinya itu untuk bekerja. Disiapkan putrinya sekolah dari SD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah supaya bekerja bisa cari duit. Itu kebanyakan orang tua berpikir buat anaknya, nak supaya dapat pekerjaan. Sehingga terlihat ketika anak itu menikah, kata bapak kamu gak boleh berhenti kerja. Pesan bapak, padahal sudah jadi milik orang lain. Ketika putri kita nikahkan dengan seorang lelaki, kita tuh ada serah terima sama dia. Tapi masih ada intervensi dari orang tua. Mengatakan kamu gak boleh berhenti kerja. Di sini tampak niat orang tua dari awal. Memang ingin anaknya bekerja cari duit. Supaya bisa bantu orang tuanya. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga terkadang muncul ungkapan-ungkapan yang sebenarnya tidak harus keluar dari lisan. Tapi lisan itu adalah cerminan hati. Ada orang tua yang mengatakan, nak, kamu bekerja nanti. Kalau sampai ada apa-apa sama suami kamu, kamu sudah siap. Jadi anaknya dipersiapkan untuk bercerai. Itu yang terjadi. Memang kan kalau sudah punya kerja, mau cerai sama suami itu nggak terlalu beban. Biasanya wanita yang ibu rumah tangga itu beban kalau bercerai. Dia berpikir, ya Allah, anak makan dari mana, anak hidup dari mana. Makanya perempuan yang punya kerjaan bahkan mungkin gajinya lebih besar daripada gaji suami. Tenang dia. Bahkan dia gugat cerai pun nggak ada masalah. Minta berapa maharnya anak balikin. Karena perempuan kalau gugat cerai kan balikin mahar. Maharnya berapa? Seperangkat alat sholat. Anak kasih 20 perangkat alat sholat. Karena itu. Maka tolong orang tua mempersiapkan anak perempuannya. Anak perempuan itu bekerja mungkin. Jadi ibu, harapan. Ini harapan besar orang tua, anaknya menjadi seorang ibu, menjadi istri seseorang daripada bekerja. Maka siapkan anaknya untuk menjadi istri dan siapkan anaknya untuk menjadi ibu untuk generasi masa depan. Jadi kalau mau disamakan lelaki dengan perempuan, nggak mungkin jemaah. Ada persamaan-persamaan iya. Dan Allah menyamakan mereka dari perintah-perintah iya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, lelaki atau wanita, sama dalam urusan beramal soleh. Dalam kondisi dia beriman, maka Allah akan berikan penghidupan yang layak, yang indah, yang baik buat dia. Laki atau perempuan sama. Tapi ada tugas-tugas yang nggak mungkin ya. Mungkinkah seorang wanita jadi supir truk? Niat, karena bapaknya supir truk, nak. Ini ada persamaan laki sama perempuan, nak. Abah berharap kamu melanjutkan profesi bapak. Nggak ada yang kayak gitu jemaah. Ada perempuan yang mau. Kadangkala ada aktivis gender. Enggak harus bersama, ya sama. Kalau harus sama-sama, sama dalam semuanya. 5 orang jadi supir truk, 5 orang laki-laki supir truk, 5 orang. Dan mungkinkah antum gantian sama istri? Anak supir truk, Ustaz. Anak alhamdulillah biasanya anak Senin sampai Rabu. Kamis sampai Sabtu itu istri anak yang supir truk. Anak Ustaz. Ada seperti itu? Nggak ada. Karena siapa yang mau? Maka tolong dengarkan nasihat ini. Bukan untuk menzalimi wanita, tapi untuk mengangkat derajat wanita.
Bukan untuk memojokkan wanita, tapi untuk memberikan ruang yang sesuai dengan posisi dia sebagai seorang wanita. Sang ibu Ummu Iyas mengatakan kepada putrinya, "Ai bunayya, wahai putriku, innaki faraqti baitaki allati minhu kharajti." Putriku, engkau akan berpisah dengan kita. Engkau akan meninggalkan rumah di mana engkau lahir di sana. Wa usyukil ladzi fihi darajti, dan sarang tempat engkau mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang tua. Jamaah ketahuilah, seorang putri dinikahkan itu bukan karena kebencian orang tua. Seorang putri dinikahkan karena kecintaan orang tua. Engkau akan berpisah, akan hidup bersama seorang lelaki lam ta'rifi, yang kamu belum mengenalnya, wa qarinin lam ta'lafi, dan seorang teman yang engkau belum terbiasa dengan dia. Ini berarti mereka tidak pacaran, jamaah. Sama sekali. Dilamar sesuai dengan syariat. Antum kalau kepingin lihat perempuannya boleh nazar. Dan ketika wanita dilihat jangan pakai kerudung. Boleh dibuka kerudung. Dalam kondisi seorang suami yang ingin nazar kepada calon istrinya, dibuka, dia pakai pakaian rumah. Dia pakai pakaian rumah. Dilihat. Dan tidak boleh bersolek. Kenapa? Jangan sampai seorang wanita yang hendak dilihat oleh calonnya, dia bersolek. Karena kalau bersolek jadi cantik nih. Nanti ketika dia menikah, malam hari bangun tidur dilihat istrinya. Loh. Itu dia penipuan, ya, nggak boleh. Boleh penipuan. Nah, jadi kalau dilihat kalau seperti biasa. Ini Ummu Iyas menikahkan putrinya tanpa pacaran. Maka dikatakan engkau belum kenal sama dia, belum terbiasa dengan dia. Kenapa dinikahkan? Sudah cocok. Dilihat akhlaknya, dilihat agamanya, udah pas nikahkan. Kemudian fakunilahu amatan, wahai putriku, jadilah engkau budak wanita buat suami. Rendahkan dirimu sehingga engkau menjadi budak buat suamimu. Ustaz, masa Anda memperbudak diri? Iya. Buat wanita-wanita yang ingin rumahnya jadi surga, jadikan dirimu budak buat suami. Apa yang akan terjadi kata ibunya? Yakun laki abdan, suamimu akan jadi budak buat engkau. Apa yang kau inginkan akan dikasih. Istri itu kalau jadi budak buat suaminya, suaminya akan jadi budak buat dia. Jadi pesuruh. Seorang istri mengatakan, "Mas, aku kok kepingin mas ya pakai sapu emas, mas." Suami langsung tanya, "Mau yang berapa kilo?" Dia. Itu tuh ketika istri jadi budak buat suaminya, suami akan jadi budak buat dia. Jadi pesuruh apa saja, "Mas, aku kepingin," dikasih semua. Wahfadi lahu khisalan asyar. Aku minta engkau menjaga 10 perkara. Yakun laki zukhron. 10 perkara ini akan jadi tabungan yang indah buat engkau. Jadi bekal buat hidup. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh Ummu Iyas? Yang pertama dan yang kedua, fal khusyuk lahu bil qanaah. Engkau tunduk buat dia dengan selalu qanaah, nerima. Sifat yang pertama. Wa husnus sam'i lahu wa ta'ah, dan dengarkan serta patuh. Ibu, suami kadangkala pulang bawa rizki lebih. Alhamdulillah. Kadangkala pulang nggak bawa oleh-oleh, ngomong, "Afwan deh, hari ini nggak dapat apa-apa." Apa kata istrinya? "Mas, kamu pulang selamat, anak udah seneng, mas." Masya Allah. Qanaah.
nerimo dengan apa? Apa adanya suaminya. Pernah terjadi suami istri ini lagi ribut. Akhirnya sang istri ngomong, "Mas, gimana kalau kita saling menulis kritikan? Apa yang tidak aku sukai dari Mas aku tulis, Mas yang tidak sukai dari aku tulis." Sudah. Kasih kertas suaminya, istri masuk ke dapur, nulis dia penuh kertas. Sudah kasih, sudah Mas, sudah, kata suaminya, dikasih. Tukaran kertas. Dibaca sama suaminya. 1, aku nggak suka kamu kayak gini. 2, 3, 4. Ya Allah, ternyata banyak. Selesai sudah, sang suami membaca. Istrinya datang, "Mas, kok kosong kertasnya, Mas?" Apa kata suaminya? "Dek, aku menerima engkau apa adanya, Dek." Kalau kita melihat kepada kekurangan, siapa yang tidak punya kekurangan? Tapi kita diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan. Sebagian perempuan, Masya Allah, anak seringkali dapat curhatan perempuan sampai panas kuping anak. 1 jam menceritakan kejelekan suaminya. 1, 2, 3. Anak ngomong sama dia, "Afwan ukhti, emangnya suami ukhti nggak punya kebaikan?" "Ya ada lah Ustaz," kata dia. Tapi lupa sama kebaikan. Maka ini yang jadi masalah. Bagaimana akhirnya bidadari itu murka berdoa? Karena nggak qanaah perempuan ini. Terima suaminya apa ada. Terima. Dia punya kesalahan, Ustaz, suami anak ini terus terang, kalau tidur ngorok, Ustaz. Ya sudah diterima. Ada di suami istri, Masya Allah, ada seorang syekh cerita suami istri menikah. Malam pertama, subhanallah, suaminya tidur ngorok. Sang istri biasa tidur nggak ada suara, tenang tidurnya. Akhirnya suaminya ngorok, digoyangin gitu kan. Mas, kata dia, "Ada apa?" kata dia. Enggak. Akhirnya suaminya nggak ada suara kan, tahu-tahu ngorok. Begitu sampai 2 pekan sering dibangunin suaminya. Apa kata suami? "Sudah, aku ceraikan kamu." Si istri nggak sabar. Si suami juga mungkin nggak ngobatin diri. Kalau sang istri sabar sebulan, 2 bulan, insya Allah dia kangen sama ngoroknya suaminya. Kalau tidur suaminya keluar kota, ya Allah, kok nggak ada suara gitu. Dia itu setel radio itu gimana supaya ada suara gitu kan. Dia seperti itu. Itu karena kebiasaan dia, Pak. Seperti orang yang rumahnya di pinggir jalan, itu tiap hari dia dengar mobil lewat, ini lewat. Kalau dia tidur di hotel nggak bisa tidur karena nggak ada suara. Maka tolong kita membiasakan diri lah. Qanaah cukup. Suami juga sama. Istri qanaah, kemudian dengarkan dan taat kata ibu. Seorang ibu mewasiatkan kepada anaknya untuk taat dan patuh kepada suami. Kadang-kala ada orang tua yang ngomong sama putrinya, "Nah, kamu jangan mau disuruh-suruh sama suamimu, minta pembantu." Ada pesan-pesan seperti itu. Sehingga ketika menikah sudah ada yang gak enak. "Mas, aku gak biasa masak, Mas. Aku gak biasa nyuci. Aku gak biasa gini." Dan antum harus lihat, seorang laki harus lihat. Kalau dia menikah dengan orang kaya, maka siapkan duit yang banyak. Yang menikah dengan wanita cantik, siapkan duit yang banyak. Kenapa? Perawatannya mahal. Betul. Antum coba beli mobil baru harga 80 juta dengan mobil baru harga 3 miliar. Sama perawatannya, nggak sama. Makanya antum kalau menikah lihat fulusnya cukup enggak. Kalau kira-kira nggak cukup buat beli bedaknya, jangan. Ada kadang heran, perempuan sekali perawatan berapa? 2,5 juta. Ya Allah, habis gaji itu buat perawatan ya Pak. Antum nggak lihat seperti ini, enggak lah, anak cari yang murah-murah aja. Ada yang bedaknya 8.000, 10.000, bismillah. Maka
Antum harus siap-siap. Cuma sebagai seorang wanita, tolong orang tua, ketika sudah menikahkan putrinya, kasih nasihat, taat sama suami. Dan ini dalam Islam jelas. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang wanita terbaik, allati idza amartaha ata'atka, kalau disuruh taat patuh. Suami ngomong, "Dik, jangan keluar, Dik ya." Ada wanita yang maksa, "Mas, boleh lah Mas, ini arisan Mas, tidak apa-apa." Kadang-kala suami apa enggak enak, ya sudah nggak apa-apa, berangkat. Tapi hatinya nggak nyaman karena ada pemaksaan. Taat, dengar. Dipanggil sama suaminya, "Istriku," katakan sami'na wa ata'na. Dengar taat. Yang kedua dan yang keempat, fattafaqudu li mawdi'i 'ainihi wa anfi. Fala taqa 'ainuhu minki 'ala qabihin wa la yashummu minki illa 'ala atyabi rih. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, jaga pandangan mata suami dan jaga penciuman suami. Jangan sampai suamimu melihat sesuatu yang tidak disukai. Dan jangan sampai suami mencium aroma yang tidak enak. Maka ibu-ibu tuh di rumah harus selalu cantik. Jangan pernah jelek. Tapi yang terjadi kebalikannya, kebanyakan perempuan itu kalau keluar rumah cantik. Dan subhanallah, sebagian perempuan itu jemaah, kalau keluar rumah, datang mungkin acara pernikahan atau acara apa, berubah wajah. Sampai ini ada kisah, teman anak cerita, ada di Surabaya. Nggak tahu di Ampel sana atau di mana. Ada seorang suami pulang sore hari, jalan kaki ke rumah. Dia lihat ada perempuan naik beca, senyum-senyum perempuan ini sama dia. Dia senyum juga. Loh, ternyata istrinya aja. Karena betul sebagian wanita itu, ya Allah, benar berubah. Kalau sudah bersolek itu berubah wajah. Seharusnya kayak gitu tuh di mana? Di rumah, bukan di luar. Jangan di rumah sambil ya bajunya bolong-bolong, pakai daster kadang-kala. Terus parfumnya minyak kayu putih. Iya Mas, aku loro wetu Mas. La haul. Ini nasihatnya, jangan pernah tercium aroma yang enggak. Makanya antum kalau lihat di Arab itu jamaah, kenapa di Arab itu terkenal parfum? Antum kalau tahu dikatakan 70% parfum itu dijual di Arab. Antum lihat toko parfum, kalau antum masuk ke Zam-Zam Tower itu, wallah, kanan, kiri, depan, atas semuanya toko parfum. Dan perempuan hendaklah wangi untuk suaminya. Perempuan kalau wangi di luar, tercium sama laki-laki. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, ini hadis Nabi, bukan dari anak. Nabi ingin menciptakan masyarakat yang kondusif, fitnah itu sedikit, fitnah wanita khusus. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, wanita mana saja, istaqtarat, yang dia menggunakan parfum, famarat ala qaumin, kemudian dia melewatin kaum lelaki, dan aromanya tercium sama lelaki-laki tersebut, fahiya zaniyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan itu pezina. Berat. Maka tolong wanita menjaga suami orang. Ingin suaminya tidak digodain istri orang, tolong suaminya dia jaga suami orang. Jangan sampai dia melakukan sesuatu yang suami akhirnya suami orang melihat kepada dia. Akhirnya terjadi yang namanya apa? Pelakor. Nauzubillah. Jadi ingat perempuan, tolong. Anak ingat, ini kisah berulang kali yang disebutkan di beberapa kajian di Jepang. Di Jepang, subhanallah. Itu kalau ini tradisi apabila baik dan tidak bertentangan dengan syariat, kita ambil seharusnya. Perempuan Jepang itu kalau suaminya keluar rumah,
Suaminya keluar rumah mau kerja atau berangkat, itu diantar sama istrinya sampai ke pagar. Sampai ke pagar. Kemudian sampai pagar rumah pulang enggak. Sama istrinya dilihat suaminya sampai menghilang dari pandangan mata. Setelah suaminya tidak kelihatan, istrinya masuk. Ketika suaminya pulang, istri selalu di rumah. Ini orang Indonesia yang cerita. Anak selalu dibukain pintu, dibukakan jaket anak, dibukakan sepatu dan kaos kaki anak, dan sudah disediakan air panas, Ustaz. Kaki anak itu dikum di air panas, dipijat. Allahu Akbar. Ada bapak-bapak yang kayak gitu anak kasih hadiah. Mosok terbalik jangan. Jangan terlalu menjelekkan istri Anda. Maka itu nasihat. Jadi ingat, perempuan beli parfum di rumahnya, pasang di rumahnya. Di Arab itu ada parfum yang berbentuk dupa. Dupa banyak. Jangan antum kalau lihat kemenyan di Arab, banyak kemenyan di Arab itu kan. Ono dukun. Kemenyan, iya banyak itu kemenyan dijual. Itu untuk wangi-wangian. Dan digunakan oleh bangsa Arab jahiliyah untuk sesajen. Dulu mereka yang memang diekspor oleh orang-orang Arab dulu oleh orang-orang Yaman, oleh daerah Jazirah Arab ke negeri Syam, karena kebanyakan mereka menyembah berhala-berhala, dan yang digunakan media untuk mendekatkan diri kepada berhala itu menyan. Tapi menyan itu sarana untuk wangi-wangi, tidak ada masalah sebenarnya. Baik. Yang kelima dan yang keenam, fattafaqut liwaqti manamihi wa ta'ami. Dua. Yang kelima keenam, tolong perhatikan waktu tidur dan waktu makannya. Perhatikan. Ini ibu pesan sama anak. Dan anak rasakan. Anak kadang-kala capek tidur. Itu pintu kamar nggak dikunci sama istri. Anak-anak main naikin bapaknya ya. Allahu Akbar, kita tuh jadi sakit hati. Ya Allah, kenapa kayak gini? Maka tolong perhatikan para wanita. Ketika suaminya istirahat, bikin kondisi rumah tenang. Anak-anak yang rame-rame, bapak lagi tidur, nah, jangan rame-rame. Ayo main di luar semuanya. Kasih mainan sesuatu. Tolong jaga waktu tidurnya suami. Khususnya ketika dia capek. Dan waktu makannya. Kadangkala ada suami sampai rumah di meja makan kosong. Atau istri udah masak nasi tapi nggak dipencet jemaah. Terjadi. Sampai rumah, alhamdulillah dek, lapar nih, makan, bismillah. Ya mas, tenang mas, buka. Ya Allah, nggak mateng segono. Apa yang dilakukan istri? Bilang, mas tunggu 2 menit. Dia cari ke rumah tetangganya. Dia cari kemana? Minta nasi, afwan, nasinya tidak mati. Jangan sampai, mas, afwan mas, lupa. Sabar mas, ya sak jam mas. Ini sudah lapar jemaah. Jangan 1 jam, makanya seorang wanita harus cerdas gitu. Ketika ada masalah sudah, nggak usah dikasih tahu suami. Mas tunggu sebentar mas. Cari tetangga, cukup 1 piring suami itu. Minta beli atau apa, datang ke suami itu. Afwan mas, minta maaf banget mas, telat mas, ambilkan. Maka dengan cara seperti itu dikatakan oleh ibundanya gadis ini, fa inna haratul ju' mulibah. Panasnya lapar itu membakar. Makanya orang kalau lagi lapar biasanya marah-marah. Kenapa orang kalau puasa disuruh sabar? Karena dia lapar. Kadang-kadang di lampu merah ada orang terlalu rapat mobilnya. Hati-hati mas. Dia masalah itu. Ini tidak ada masalah ini gitu dia. Cuma karena lapar semua. Jadi semua mau diserangap seperti ini. Kemudian watan risun murtiba. Dan orang kalau kurang tidur, tidurnya kurang, biasanya dia marah-marah juga. Maka tolong dicukupkan. Istri harus jadikan rumah surga. Nggak ada suami marah. Jadi mana
perutnya selalu kenyang. Jadi kalau ada seorang istri yang tahu suaminya suka donat, kadang-kala bikin donat 3 buat suami, dimakan sama anaknya. Itu kadang-kadang suami marah. Maka anti perlu bikinkan saklusin donat. Dia kurang ini mas. Bikin dia itu benar-benar kenyang. Nggak marah, tidur cukup, makan enak, selesai. Yang ke-7 dan yang ke-8, jaga hartanya dan jaga keluarganya. Jaga, jangan dihabur-haburkan uangnya suami. Jangan. Secukupnya. Kemudian jangan benci sama keluarganya suami. Jangan. Walaupun nggak suka, Ustaz, mertua anak ini golim, Ustaz. Mes orang wanita kayak gitu. Nah, tapi tetap kau jaga perasaan suami. Kau katakan, Mas, aku akan sabar, Mas. Karena engkau adalah surgaku, Mas. Katakan seperti itu. Kalau mungkin dia menikah, suami sudah punya anak, jaga anak-anaknya suami. Terjadi seorang gadis nikah sama duda. Janda nikah sama duda, tapi duda bawa anak. Maka tolong perhatikan anak, agar suami cinta sama si perempuan ini. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 dan yang ke-10, fala ta'sinna lahu amran wa la tafshinna lahu sirra. Jangan pernah durhaka kepada perintah. Jangan pernah bermaksiat kepada perintahnya dan jangan menyebarkan rahasia. Ibu-ibu, tolong dinding rumahnya menjadi pagar kuat menyimpan rahasia. Suaminya zalim, suaminya kayak gini, suaminya melakukan kesalahan, jangan laporan sama orang tua. Berusaha diperbaikin sendiri. Jangan sampai akhirnya cerita sama sahibnya, tersebar. Anggaplah suaminya ini mungkin chatting dengan seorang wanita. Ini aib, ini dosa. Chatting dengan bahasa-bahasa yang vulgar. Sang istri nggak perlu cerita sama teman-temannya. Dia kalau mau tanya, datang ke seorang ustaz, ke seorang alim ulama. Tanya, Ustaz, ada seorang lelaki, seorang suami ini suka chatting dengan perempuan. Bagaimana sikap istri? Nggak perlu ngomong suamiku. Ceritakan laki-laki. Jaga kehormatan suami. Apalagi suaminya ini temannya ustaz. Nah, dan oh gitu saja. Terima kasih. Berusaha memperbaiki. Apalagi rahasia ranjang. Jangan pernah disebutkan. Laki-laki juga yang suka menyebarkan rahasia ranjang. Syarrun nas indallah yaumil qiyamah. Laki-laki yang paling buruk, manusia yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah rajulun yufdi ila imraati. Lelaki mendatangi istrinya, istri mendatangi suaminya, kemudian dia sebarkan cerita ranjang kepada sahib-sahibnya. Dia mengatakan, oh ini kan istriku. Nah, ada apa kamu ceritakan sama orang? Sudah urusan. Dan jangan sampai akhirnya lelaki yang cerita tentang istrinya kepada lelaki lain, lelaki itu ingin sama istri antum. Karena antum sudah bongkar rahasia ranjang. Maka dengan 10 hal ini dijaga, insya Allah bidadari surga tidak akan berdoa. Dia akan menyambut anti sebagai pemimpin di surga. Jadi perempuan yang masuk surga dari dunia ini itu akan jadi pemimpin, akan menjadi yang terbaik di antara istri-istri suaminya. Kenapa? Karena wanita yang masuk surga dari dunia ini masuk surga disebabkan amal dia. Dia beramal di dunia ini. Tapi yang di surga, bidadari surga diciptakan sama Allah tanpa amal. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masih banyak pertanyaan sebenarnya, tapi yang rasa itu cukup buat kita. Semoga memotivasi kita semuanya. Para orang tua, tolong perhatikan anaknya. Siapkan anaknya untuk menjadi ibu-ibu yang melahirkan seperti Imam Syafi'i, yang melahirkan seperti Imam Bukhari, yang melahirkan seperti para sahabat Nabi. Yang kedua, buat anak-anak muda nih, tolong jaga pandangan matanya. Karena fitnah terbesar kalian adalah wanita. Ketika
ngebet kepingin nikah tapi tidak mampu, tolong puasa sunnah, banyakin puasa sunnah. Kemudian bagi akhwat ini memang tugas dia menanti, tapi tolong menanti dengan ketakwaan. Artinya supaya yang datang itu orang yang bertakwa, karena semua ada pangsa pasarnya. Perempuan yang bertakwa akan dilamar insya Allah oleh lelaki yang bertakwa. Begitu pula sebaliknya. Dan bagi wanita mungkin kalau melihat ada seorang ikhwan yang bagus untuk menjadi seorang suami, ngomong sama orang tuanya, ayah, tolong ayah tawarkan aku sama orang itu. Nggak ada masalah. Dan itu bukan aib, jemaah. Hada wallahu a'lam bishawab.